Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Lucy. Selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk mengadakan wawancara berkaitan dengan tugas DPD saya Bu. Jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan berkaitan dengan keadaan siswa saya di kelas saya. Itu untuk kelas 8A khususnya itu kurang dalam hal memahami atau menggunakan angka dan juga simbol berkaitan untuk penyelesaian masalah numerasi. Nah, kira-kira menurut jenengan solusinya seperti apa ya Bu? Apa yang harus saya lakukan? Ya, mungkin ini sekedar sharing saja ya Bu, karena kita sama-sama mengajar matematika. Yang pertama itu mungkin ke siswa disampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas. Ada lagi Bu? Kemudian materi tersebut itu dikaitkan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Jadi siswa lebih memahami di aplikasi kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga harus memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi tersebut. Mungkin dengan media yang sesuai kan anak lebih mudah juga dalam memahami materi itu. Karena numerasi itu sudah susah ya Bu. Susah ya untuk anak-anak sekarang. Kemudian perlu diperbanyak latihan soal berkaitan dengan numerasi. Mungkin itu untuk sekedar sharing saja, nanti semoga ada perubahan untuk tahap berikutnya. Oke Bu, terima kasih. Kemudian untuk yang kedua, untuk kelas yang lain Bu, jadi untuk kelas 7B itu di sana motivasi untuk belajar matematika itu sangat rendah sekali Bu. Nah, kira-kira menurut panjenengan yang sudah lama mengajar, kira-kira solusinya seperti apa Bu? Sebenarnya dari masalah itu kan tetap ada penyebabnya. Ya, bisa jadi karena latar belakang siswa. Mungkin untuk solusinya ya hal yang mudah, kita harus memahami karakter siswa, kemudian kita cari media yang sesuai dan yang menarik buat anak-anak. Jadi anak-anak lebih bisa memahami dari materi yang kita sampaikan tersebut. Jadi medianya yang harus menarik, kemudian metodenya juga harus yang tepat seperti itu. Kalau menarik kan otomatis motivasinya menjadi lebih meningkat lagi. Ada lagi Bu yang pengen disampaikan Bu? Mungkin itu, jadi berkaitan dengan solusi itu kan kita cari akar masalahnya dulu. Bisa jadi anak itu mungkin kurang suka dengan pelajaran tersebut, atau mungkin karena ada latar belakang dari faktor keluarga, mungkin anak kok di kelas itu melamun atau kenapa, kan bisa jadi mungkin dari faktor keluarga. Kita harus jeli dengan keadaan anak di kelas kita sebelum kita menyampaikan pelajaran. Oke Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya yakin jawaban panjenengan itu sangat bermanfaat untuk tugas saya ini Bu. Semoga saya bisa menerapkan apa yang jenengan sampaikan ini, kemudian untuk dicari solusinya yang terbaik. Terima kasih Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Mustaqim. Sehat nggih Pak Mustaqim? Alhamdulillah sehat. Nggih, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Kembali saya akan mewawancarai panjenengan untuk yang kedua kalinya. Untuk yang kali ini agak berkaitan langsung dengan pembelajaran Pak Mustaqim. Sudah siap nih Pak Mustaqim? Oke, nggih. Yang pertama di tempat saya Pak Mustaqim, tempat saya mengajar kelas 8A itu kurang dalam hal menggunakan angka dan simbol terkait dengan soal-soal literasi. Nah, dengan adanya kondisi ini mungkin Pak Mustaqim bisa berbagi kira-kira solusi yang harus saya lakukan itu seperti apa Pak Mustaqim? Nggih, monggo. Menurut pengalaman saya dalam mengajar matematika, anak mengalami kesulitan seperti itu karena guru, kuncinya tetap di guru. Ketika dia melakukan pembelajaran itu tidak membawa matematika itu ke dunia anak-anak. Jadi ketika guru membelajarkan matematika masih terlalu abstrak bagi anak-anak. Jadi saran saya ketika
guru membelajarkan matematika, bawalah matematika itu ke dunia anak-anak sehingga lebih realistis ke dunia anak-anak. Oke. Itu mungkin solusi saya seperti itu. Oke. Ada lagi atau cukup Pak Mustaqim? Cukup aja. Cukup, nggih. Kemudian untuk yang kedua Pak Mustaqim, masalah yang saya hadapi kurangnya anak dalam pemahaman konsep untuk menyelesaikan soal-soal HOTS. Nah, mungkin soal-soal HOTS itu berat bukan buat anak-anak saya nih Pak Mustaqim. Nah, ini kaitannya dengan siswa kurang dalam hal pemahaman konsep untuk menyelesaikan masalah HOTS ini. Kira-kira menurut panjenengan solusinya kados pundi? Nggih. Ya seperti yang dulu waktu Bu Muslimatun berdiskusi dengan saya, anak-anak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal HOT. Itu menurut saya anak-anak belum masih gagal dalam penguasaan matematika dasar itu. Jadi dalam hal penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan itu menurut saya diperkuat dulu sehingga anak-anak nanti lebih termotivasi untuk belajar matematika. Kemudian ketika dalam pembelajaran soal-soal HOT itu saran saya ajarilah anak-anak dengan yang real, yang realistik dengan dunia anak. Jadi sekali lagi bawalah matematika itu ke dunia anak. Lebih bagus lagi dalam pembelajaran itu karena memang tahap anak-anak ya, anak-anak SMP itu tetap masih butuh yang real, jadi tetap membutuhkan misalnya alat peraga. Oke, jadi alat peraganya yang mendukung untuk yang real ya Pak. Gitu. Oke. Cukup Pak Mustaqim? Oke. Kemudian yang terakhir Pak Mustaqim, kaitannya dengan motivasi dan minat. Nah, ini di SMP 3 Patian itu murid-murid saya motivasi dan minatnya untuk belajar matematika itu sangat kurang Pak Mustaqim. Nah, kira-kira solusinya seperti apa Pak Mustaqim? Anak tidak tertarik dalam matematika, nah menurut saya guru ketika menyajikan matematika itu tidak menarik bagi anak. Seperti yang sudah saya sampaikan, guru itu ibarat seorang koki. Ketika dia bisa memasak materi matematika, yang menyajikan matematika itu dengan menarik, anak-anak akan termotivasi dan minat belajar matematika akan tambah. Saran saya juga itu, pengalaman saya ketika anak gagal dalam matematika dasar itu dalam hal penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan mereka gagal, akhirnya mereka tidak tertarik untuk belajar matematika, bahkan memandang matematika itu lebih sulit. Jadi saran saya pertama, perkuatlah matematika dasar itu dulu. Kemudian yang kedua, sajikanlah matematika itu dalam menyajikan materi, guru menarik itu. Nah, untuk menariknya ya silakan nanti digunakan dengan menggunakan alat peraga atau model-model pembelajaran yang menarik bagi anak. Oke, solusinya sangat tepat Pak Mustaqim dengan konsisten yang kemarin, kemudian ditambah dengan bagus ini alat peraga, kemudian model-modelnya juga harus variasi biar anak-anak senang dan tertarik ya Pak Mustaqim. Oke Pak Mustaqim, terima kasih sekali atas jawaban panjenengan. Semoga bisa membantu saya dan insya Allah jawaban jenengan sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih Pak Mustaqim. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.